Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus, saya akan membahas satu ulasan penting, menarik, praktis, sederhana, tetapi bisa menjadi mutiara kebenaran, membuat kita dalam menjalani kehidupan ini sangat hati-hati, sehingga kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak seharusnya atau sepantasnya kita hadapi, kita tanggung, atau kita pikul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ulasan ini saya beri judul Pelajaran Berharga dari Masalah Triswaka dan Jinidin Jidan, terkait dengan kangen band yang sedang viral beberapa hari belakangan ini. Dalam kesempatan ini juga saya akan berbagi cerita tentang apa risiko yang akan kita hadapi kalau kita berada dalam konteks lupa daratan, lupa kacang pada kulit, atau kita menjadi orang yang akhirnya berubah menjadi seseorang yang tinggi hati, congkak, angkuh, dan sombong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa saudara kita Triswaka dan Jinidin Jidan adalah dua musisi pendatang baru yang begitu viral. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara mencoba melihat channel mereka, sudah jutaan subscriber. Tetapi memang ada kecenderungan menurun oleh karena masalah yang mereka hadapi terkait dengan kangen band, bahkan beberapa musisi senior. Ada sesuatu hal yang tidak atau kurang pas, kurang pantas mereka perbuat. Dan tentunya sudah banyak respon dan tanggapan dari berbagai kalangan, dari YouTuber, baik itu dari kalangan agama Islam maupun Kristen, bahkan juga dari kalangan lain, meresponi, menanggapi hal ini. Bahkan termasuk juga dari para musisi, para artis, sudah memberikan respon dan tanggapan terkait dengan Triswaka dan Jinidin Jidan ini. Secara pribadi, sebenarnya saya sering menyaksikan dan mendengarkan ketika mereka live atau ketika mereka mengisi sebuah acara, apakah itu di tempat terbuka, di pinggir jalan, dan di berbagai kesempatan. Mereka sebenarnya adalah musisi yang memberikan warna tersendiri, khususnya dalam konteks ketika mereka bernyanyi, ada ciri khas khusus yang mereka miliki. Dan tentunya memang tidak bisa dipungkiri, saya harus objektif memberikan tanggapan. Mereka punya suara yang cukup bagus. Tetapi terus terang Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan, dan ini sudah merupakan rahasia umum, di mana saudara kita Triswaka dan Jinidin Jidan ini, mereka sudah meminta maaf atas kekurangan dan kelalaian, kelemahan, kesalahan mereka kepada saudara kita kangen band, dalam hal ini saudara kita Andika Mahesa. Bahkan juga sebenarnya saya sudah menonton, menyaksikan sendiri bagaimana raut wajah mereka ketika memparodikan kangen band, bahkan juga Iwan Fals, Ebit GAD. Kalau menurut saya, sebenarnya Gilang Dirga pernah membuat hal seperti itu. Bahkan menirukan suara dari presiden kita, dari yang pertama sampai kepada yang terakhir, yaitu Pak Jokowi. Tidak ada masalah, justru. Tapi beliau menyampaikannya dengan serius, bukan dengan candaan, bukan dengan gurauan, bukan dengan asal-asalan. Tapi Gilang Dirga itu
mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Karena memang ingin benar-benar tepat seperti yang kita tahu bersama bagaimana jenis suara dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Bapak Joko Widodo. Tidak ada masalah, tidak ada reaksi yang negatif. Bahkan semua tertawa karena memang lucu begitu. Tapi ketika saya melihat cara mereka menyanyi, cara mereka untuk membuat parodi itu, menurut saya kurang serius, Bapak Ibu Saudara. Sehingga memang mendapatkan reaksi yang begitu luar biasa sampai terjadi penurunan yang signifikan dari subscriber saudara kita, Zinedine Zidane. Saya belum memantau tentang Triswaka. Tetapi bagaimana kita melihat hal ini dalam konteks keyakinan? Saya mau sampaikan kepada kita saat ini, biar bagaimanapun, sekalipun ada perbedaan antara doktrin, ajaran dari agama-agama yang ada di Indonesia, tapi saya mau sampaikan kepada kita, kita perlu terbuka dan tercelik mata hati, mata rohani kita. Ada hal-hal yang memang sama-sama disukai dan tidak disukai secara umum tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, dan agama apapun. Terkait dengan karakter, terkait dengan sifat, watak seseorang, bagaimana menjalani kehidupan ini, apakah kita menjadi contoh, apakah menjadi teladan, atau justru kita menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang secara pribadi saya memberikan penilaian apa yang dilakukan oleh saudara kita Triswaka dan juga Zinedine Zidane, menurut saya kurang pas, kurang tepat. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah meminta maaf. Dan saya berharap serta berdoa saudara kita Triswaka dan juga Zinedine Zidane ketika mengungkapkan permintaan maaf mereka, mereka tidak basa-basi, tapi mereka sungguh-sungguh tulus, bukan sekedar takut nanti tidak dipakai lagi, tidak lagi disukai oleh netizen, subscriber, penonton. Tidak, tapi karena benar-benar menyadari kekurangan, kelemahan ini. Dan saya mau kasih tahu kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara, apakah yang tadinya begitu ngefans, suka dengan Triswaka dan Zinedine Zidane, saudara dikasihi Tuhan, bahkan mungkin sekarang agak berbeda penilaian oleh karena adanya tanda petik kekurangan dan kelemahan itu. Kalau bagi saya memberikan penilaian sebagai seorang yang melayani Tuhan, saya belajar untuk menerima kalau orang sudah meminta maaf kepada kita. Jadi kalau mereka sudah meminta maaf, dan saya berdoa berharap mereka minta maaf dengan sungguh-sungguh, bukan dengan maksud dan tujuan yang tersembunyi, tapi karena mereka sadar, mereka tahu apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak pantas. Dan biarlah apa yang sudah mereka lakukan, tindakan meminta maaf, ini merupakan sebuah pembelajaran berharga supaya ke depan lebih wise, lebih arif, bijaksana, bertindak dengan benar. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Ini pembelajaran untuk kita. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Jangan pernah ketika kita sudah di atas angin, ketika kita sudah mulai populer, punya popularitas, kita sudah terkenal, jangan sampai kita lupa kacang pada kulit. Jangan sampai kita lupa daratan. Mari tetap kita memiliki sifat seperti yang kita pelajari waktu sekolah. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Ini filosofinya mendalam, Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dan saya makin diangkat oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan, makin terbuka jalan lebar-lebar, makin kita mungkin dikenal publik sebagai seorang musisi, seperti saudara kita Triswaka dan juga Zinedine Zidane. Memang mereka begitu banyak subscribernya, followersnya begitu banyak, penontonnya begitu banyak. Baru sebentar diunggah ke media sosial sudah langsung banyak, ribuan, belasan ribu, ratusan ribu yang menonton. Tapi pembelajaran berharga bagi kita. Siapapun kita, kita punya kekurangan dan kelemahan. Kita punya kesalahan dan keberdosaan. Tapi ketika ada saudara kita seperti Triswaka
dan juga Jinidin Jidan ketika mereka telah meminta maaf. Mari kita belajar untuk mempercayai minta maafnya. Saya katakan tadi, memang harus benar-benar tulus dilakukan karena menyadari kekurangan kelemahan, bukan karena takut kehilangan followers, bukan karena takut kehilangan dukungan support ke depan. Tidak, tapi karena menyadari kekurangan kelemahan. Kalau tidak nanti, maka ini tidak akan terbentuk, tidak akan melewati proses yang matang. Dan saya berharap apa yang terjadi di sekeliling kita itu bisa menjadi inspirasi, pembelajaran bagi kita. Ketika hal itu sesuatu yang negatif, itu boleh menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mencontoh, tidak meniru hal itu. Tapi ketika ada kita saksikan di sekeliling kita sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa membuat inspirasi dan pembelajaran berharga, mari kita contoh, mari kita hidupi, mari kita teladani. Tapi kalau sesuatu yang tidak benar, mari kita jauhkan hal itu dari diri kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata dengan sangat tegas, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebaliknya, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahkan ayat-ayat firman Tuhan yang lain banyak berkaitan dengan bagaimana kita harus hidup rendah hati, dijauhkan dari diri kita rasa sombong, angkuh, congkak, tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, Allah menentang orang yang tinggi hati, Allah menentang orang yang angkuh, tetapi sangat mengasihi dan mencintai orang yang rendah hati. Saudara dikasihi Tuhan, mari peristiwa di sekeliling kita buat menjadi sebuah pembelajaran berharga supaya tidak terulang kepada diri kita. Kalau kita sudah mulai diangkat Tuhan, ditinggikan Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, marilah tetap seperti khotbah Yesus di bukit dalam ungkapan bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah tidak ada sangkut pautnya dengan harta, benda, mamon, kekayaan, emas, uang, tidak. Miskin di hadapan Allah artinya orang yang selalu rendah hati, orang yang selalu butuh Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Sebesar apapun, setinggi apapun dia diangkat oleh Tuhan, dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Saya mau sampaikan dan serukan kepada Bapak Ibu Saudara, dari apapun agamamu saat ini, yang bergabung saat ini, khususnya kepada orang-orang Kristen, pembelajaran berharga dari saudara kita Triswaka dan Jinidin Jidan ini adalah, kalau kita sudah mulai maju dan berkembang, jangan pernah lupa daratan, jangan pernah lupa kacang pada kulit. Marilah tetap kita memiliki etika sopan santun. Terlebih, salah satu buah roh yang sangat penting menjadi sorotan perhatian bagi kita, tetaplah kita menjadi seorang yang rendah hati. Rendah hati. Saudara dikasihi Tuhan, ada orang bijak berkata begini, seseorang yang suka menyombongkan diri sendiri, berarti dia ibarat mengangkat diri sendiri. Saya ulangi kembali, seseorang yang suka menyombongkan diri sendiri, sebenarnya dia sama seperti seseorang yang mengangkat diri sendiri. Nah, ketika dia makin tinggi mengangkat diri sendiri, maka ada saatnya nanti badai akan datang, angin kencang akan datang, masalah akan datang. Dia tidak akan bisa bertahan. Karena apa? Karena dia yang mengangkat diri sendiri dan tidak ada yang menopangnya. Tapi kalau saudara dan saya diangkat oleh Tuhan, ada orang di sekeliling kita yang tidak suka dengan kita, yang ingin menghina kita, memandang sebelah mata kita, merendahkan kita, ingin menghancurkan kita. Saya mau sampaikan, mereka tidak punya otoritas, tidak punya kuasa menjatuhkan kita. Sebab kalau Allah yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, dan sudah digubah menjadi sebuah lagu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan,
Tidak ada kuasa di dunia ini, siapapun, sehebat apapun, dalam situasi kondisi apapun, yang sanggup merendahkan kita. Makanya kita berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi sebaliknya, jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Banyak kisah-kisah dalam Alkitab, kita melihat dengan sangat jelas, bagaimana seorang Hana telah ditutup kandungannya. Seorang Elizabeth ditutup kandungannya. Seorang Sarah telah mandul. Dengarkan baik. Apa yang tertutup sanggup dibuka oleh Tuhan. Karena janjinya, karena kasihnya. Saudara dikasih Tuhan. Barangkali memang saya tidak seiman, seagama. Saya belum mendalami. Saudara kita Triswaka dan Jinidin Jidan. Tapi yang jelas ada nilai-nilai holistik. Agama manapun pasti tidak suka dengan yang namanya lupa kacang pada kulit, lupa daratan. Menjadi seorang yang angkuh, sombong, tinggi hati, dan congkak. Tidak ada yang sependapat. Agama manapun tidak ada yang sependapat. Kalau orang sombong, tidak akan disukai oleh orang lain. Ini pembelajarannya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Marilah kita setinggi apapun popularitas kita, keterkenalan kita, sebesar apapun kita diangkat, sebesar apapun berkat-berkat kita. Marilah kita tetap dalam posisi mengambil roh kerendahan hati. Saya bacakan untuk kita satu ayat firman Tuhan yang sangat-sangat keras untuk menjadi sorotan perhatian kita. Amsal 16 ayat 18. Dikatakan demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang itu hancur karena dimulai dengan kecongkakan. Orang itu jatuh karena telah dimulai dengan tinggi hati. Oleh karena itu, orang Batak, ada orang Batak yang menonton ini, hotel, hosong, teal, elat, late. Karakter sifat watak yang sombong, angkuh, iri, dengki, senang melihat orang lain susah. Saya mau kasih tahu, itu akan menjadi penghalang besar terobosan pertumbuhan pendewasaan terjadi dalam hidup kita. Bahkan itu sekaligus akan menjadi penghalang berkat-berkat dari Allah dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Sampai Nebukadnezar begitu sombong dan angkuhnya di hadapan Tuhan. Maka dia sampai beberapa lama dia tinggal di padang makan rumput. Tapi ketika dia sudah sadar akan kekuasaan Allah, maka dia dikembalikan kepada kedudukannya sebagai raja. Di perjanjian baru ada seorang Herodes. Dia sampai mati disambar oleh malaikat dan dimakan cacing-cacing karena menganggap bahwa suaranya, kuasanya adalah Tuhan. Bayangkan. Saudara dikasih Tuhan. Saya teringat dengan satu ilustrasi yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Suatu ketika ada beberapa anak pemuda, remaja pemuda, yang akan pergi berjalan-jalan. Dan ketika mau pergi mereka, dan memang mobil yang mereka tumpangi itu penuh. Ketika mereka mau pergi, ibunya salah seorang dari anak itu berkata, "Nak, hati-hati di jalan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu ya. Hadirkan Tuhan dalam hidup kalian kemanapun kalian melangkah." Maka salah seorang dari anak itu menjawab, "Mohon maaf, Ma." Perhatikan ini. "Mohon maaf ya, Ma. Tidak ada lagi tempat duduk untuk Yesus bersama dengan kami." Bayangkan. Tidak ada lagi tempat duduk Tuhan bersama kami. Paling yang kosong adalah bagasi, katanya. Bayangkan. Yang kosong bagasi, berarti biarlah Tuhan di bagasi. Betapa menghina, melecehkan, merendahkan orang seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka kecelakaan. Ketika mereka kecelakaan, semuanya mati. Hanya, bahkan mobil itu hancur. Hanya mobil yang terjaga dengan baik. Bayangkan. Coba Bapak Ibu Saudara. Ini keangkuhan yang membuat jadi lupa daratan, lupa kaca pada kulit, meremehkan nasihat orang tua, meremehkan Tuhan dan kuasanya. Jangan Bapak Ibu Saudara.
Jangan, kita tidak boleh demikian. Apa yang saudara tahu? Pernah nonton filmnya Titanic? Betapa percaya diri yang membuat kapal itu. Sampai memberikan sebuah pengakuan. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Karena begitu canggih, begitu hebat, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dikeluarkan triliunan uang untuk membangun kapal yang besar itu. Termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Perhatikan baik kata-kata itu. Termasuk Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Betapa angkuh dan sombongnya orang berkata demikian. Apa yang terjadi dengan Titanic? Hanya bongkahan es ciptaan Tuhan yang kecil saja membuat kapal itu tenggelam. Dan banyak orang yang meninggal saat itu. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan kita bermain-main dengan kehidupan ini. Apalagi tentang dosa, keangkuhan, kesombongan. Ini penting sekali. Salah satu yang menjadi perintah penghambat kita diangkat oleh Tuhan, dibesarkan oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan adalah adanya akar kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, kecongkakan yang bercokol dalam diri kita. Oleh karena itu, apalagi orang-orang Batak, jangan tersinggung, saya orang Batak. Orang-orang Batak yang tidak bertobat, angkuhnya bukan main. Suku-suku lain juga demikian, sama. Tapi ketika seseorang telah menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, maka yang muncul mulai adalah, meskipun manusia lahiriah kami merosot, manusia jasmani tubuh ini merosot, tapi manusia batinia kita diperbaharui dari sehari sampai ke sehari, sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada momen kesempatan ini, saya mau sampaikan pengalaman pribadi saya sudah menjadi pendeta. Dengarkan baik ini. Pengalaman cerita nyata, bukan dongeng. Fakta kenyataan yang saya alami. Sudah menjadi pendeta. Tapi saya terjebak secara sadar tidak sadar dengan apa yang namanya kesombongan. Saya tidak malu mengaku ini kepada Bapak Ibu Saudara, supaya ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Kita belajar banyak hal dari peristiwa Triswaka dan Jinidin Jidan ini, supaya kita jangan menjadi orang yang sembarangan dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, mereka telah minta maaf. Dan saya berharap, berdoa, minta maaf mereka itu tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, karena mereka menyadari kekurangan, kelemahan, kesalahannya. Bukan karena takut kehilangan subscriber, takut kehilangan followers, takut kehilangan kesempatan manggung berikutnya. Bukan, tapi karena mereka sadar. Dan pembelajaran yang seperti ini sangat berharga untuk membuat mereka makin matang, makin arif, makin bijaksana, makin berhikmat, makin dewasa ke depan. Sehingga sebelum berkata-kata harus pikirkan dulu dengan matang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saya begini. Saya tidak tahu persis tahun berapa, tapi peristiwanya saat itu, saya bersama dengan adik saya yang sekarang juga menjadi seorang hamba Tuhan. Kami naik sepeda motor dari Depok menuju ke Pasar Minggu dan menuju ke Manggarai. Ada di Jakarta namanya Manggarai. Di mana adik saya yang paling bontot, yang sekarang juga jadi hamba Tuhan, beliau sekolah tinggi teologi di sana. Saya sembari ada pekerjaan saya saat itu yang mengarah bahkan melewati kampusnya. Saya katakan kepada dia, "Dek, kamu ikut abang saja, saya bonceng kamu ke sana. Ya, supaya lebih praktis, kita sama-sama berangkat." Sudah. Saudara dikasih Tuhan, beliau masuk kuliah jam 8.10. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti dihukum. Karena dibentuk menjadi hamba Tuhan harus tertib, harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Sekarang saya tanya di tengah jalan waktu itu, "Sekarang jam berapa, Dek?" Saya bilang, "Jam 8 kurang 15 menit. Perhatikan baik ini. Ini kisah saya, jangan dicontoh. Tapi biar ini menjadi pembelajaran berharga. Saya saat itu sudah pendeta, Bapak Ibu Saudara, tapi masih pemula saya pendeta.
Saya katakan kepada adik saya, dengarkan baik kalimat ini. Merinding saya, Bapak Saudara. Apa itu? 15 menit lagi kamu bilang ya, jam 8. Ya bang, katanya. Dengarkan kalimat saya. Saya pastikan, saya jamin, kamu tidak akan terlambat, Dek, sampai ke kampusmu. Saya jamin, saya pastikan kamu pasti tidak terlambat. Dijamin abang tidak akan terlambat kamu sampai ke kampusmu. Tidak akan. Saya jamin, saya pastikan. Dengarkan baik Bapak Saudara. Inilah kata-kata sombong, kata-kata angkuh, kata-kata teledor dari saya saat itu. Apa yang terjadi? Belum berapa lama saya ngomong demikian kepada adik saya. Maka yang terjadi adalah tiba-tiba tidak ada aral melintang, tidak ada batu, tidak ada orang, tidak ada penghalang. Tiba-tiba saya jatuh terpelanting di tengah jalan. Perhatikan baik. Saya jatuh terpelanting di tengah jalan. Dan adik saya juga jatuh. Tapi karena memang beliau dilindungi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Beliau bisa salto berguling dan dia tidak ada luka apa-apa. Tapi saya, Bapak Ibu Saudara, luka di tangan saya, luka di pipi saya, ada banyak luka. Perih sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan yang luar biasa, di tengah-tengah masalah itu masih ada kuasa Tuhan. Kenapa masih ada kuasa Tuhan? Memang saat itu sekitar lari 60. Semua serentak ngerem. Perhatikan baik. Semua serentak ngerem. Baik sepeda motor maupun mobil. Semua kompak ngerem. Karena kami kecelakaan. Kalau sampai mereka tidak ngerem, maka mereka akan menggilas saya dan akan mengalami kematian. Saudara dikasih Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan kelemahan kita, tetap masih Tuhan beri kesempatan. Itulah yang saya dapat. Tapi saya waktu itu kecelakaan, ada beberapa yang berdarah saat itu. Apa yang terjadi? Akhirnya saya paksa untuk berdiri. Saya bawa lagi sepeda motor. Dan saya arahkan terus untuk kita cari dulu betadin. Yang luka-luka ini semua diobatin dulu. Saudara, setelah itu kami jalan. Setelah kami jalan, maka sampailah di kampus adik saya jam 8:15. Terlambat Bapak Ibu Saudara. Nangka maksudnya? Inilah pembelajaran berharga saya. Tuhan, saya sebagai hambamu sudah diajari oleh firman Tuhan. Aku akan berangkat ke sana besok jikalau Tuhan menghendakinya. Itu kata-kata orang Kristen yang dewasa. Jangan sampai kita berani dengan angkuh dan sombong, dengan congkak dan tinggi hati. Aku menjamin, jangan begitu Pak Saudara. Jangan. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki, itu yang benar. Dari sejak saat itu sampai sekarang, saya sangat hati-hati terkait dengan kesombongan dan keangkuhan ini. Jadi saya membahas topik seperti ini. Paling tidak sedikit sudah punya pengalaman. Bagaimana seseorang yang sombong dan angkuh. Kalau kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata, anakku yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Saya dihajar karena saya hamba Tuhan. Saya hambanya saat itu. Saya teledor, saya sombong, saya angkuh. Saya menganggap bahwa diri saya yang menjamin saya. Tapi ternyata tidak, meleset dan salah total. Adik saya terlambat 15 menit. Dan tetap juga dia ditegur oleh kampus karena terlambat. Dengarkan baik. Padahal sebelumnya saya dengan angkuh dan sombong berkata, saya jamin kamu pasti tidak terlambat. Saya jamin. Saya tidak bicara waktu itu, kita berdoa dek, supaya Tuhan jagai lindungi kita. Supaya kamu tidak terlambat, diberikan Tuhan kelancaran, kemudahan. Bukan, saya jamin. Akhirnya kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Mari melalui peristiwa ini, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan contoh saya di situ. Barangkali mungkin menjadi inspirasi, pembelajaran, peringatan bagi Bapak Ibu Saudara. Oh iya, Pendeta Berton punya pengalaman begini. Ternyata kita tidak boleh sombong dan angkuh dalam hidup ini. Tidak boleh tinggi hati dan congkak dalam hidup ini. Karena apa? Amsal 16 ayat 18 berkata, tinggi hati, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tetapi ada ayat yang sangat luar biasa. Amsal 22 ayat yang keempat.
Saya yakin Bapak Ibu Saudara rindu dan suka sekali janji firman Tuhan ini. Amsal 22 ayat 4 dikatakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, mau kekayaan, kehormatan, kehidupan? Saya pikir kita semua merindukan hal itu. Caranya bagaimana? Hiduplah dalam kerendahan hati, hiduplah takut akan Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar Bapak Ibu Saudara. Biarlah peristiwa atau masalah yang dihadapi saudara kita, Triswaka dan Jinidin Jidan, boleh menjadi pelajaran berharga bagi kita. Termasuk pengalaman yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, boleh juga menjadi pembelajaran berharga bagi kita. Jangan takabur dalam hidup ini. Jangan sombong, angkuh, congkak, tinggi hati dalam hidup ini. Marilah kita menjadi seorang yang rendah hati. Orang yang suka jatuh tersungkur, sujud di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan Bapa kita yang dimuliakan. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, di dalam Yohanes pasal 3:30, biarlah Yesus yang semakin besar dan atau semakin bertambah, dan aku yang semakin berkurang. Jangan lupa, Yohanes Pembaptis berkata demikian, biarlah Yesus makin besar, aku makin berkurang. Tapi Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan oleh perempuan yang lebih besar daripada seorang Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, justru kita dibesarkan, ditinggikan oleh Tuhan. Kiranya pembelajaran berharga ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.